Ya tadi kan rekan-rekan udah melihat bahwa tadi itu kan pembacaan dakwaan. Nah, telah dibacakan oleh jaksa di situ kan jelas ya, dugaan pasal 112 114. Nah, dan sesuai dengan hukum acara beracara, kami sebagai PH yang ditunjuk oleh Amar dan atas permintaan dia juga ke majelis diserahkan itu ke pengacara. Nah, kami mengajukan eksepsi tangkisan terhadap dakwaan itu. Ya intinya pasti kan kompetisi relatif ya, karena kewenangan kita kan akan memasuki masalah kewenangan pengadilan. Karena kan Amar itu ditangkap Jakarta Selatan, kemudian kan barangnya datangnya dari Bekasi. Nah, kalau menurut pendapat kami kan, itu kan sebenarnya bukanlah kewenangan pengadilan Jakarta Barat. Itu harusnya kan disidang di Selatan atau di Bekasi. Nah, itu menurut pendapat kami. Tentu kan beda lagi dengan nanti jawaban dari JPU-nya. Kemudian kita lihat juga nanti bagaimana keputusan selah dari majelis hakim. Namanya kan ada kesempatan hukum, tentu pengacara sebagai pembela kan tentu mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh klien. Dalam ini hak dia untuk mengajukan tangkisan terhadap dakwaan itu. Ah, betul. Jadi kan ya sesuai dengan pasal 54 kan, 55 tentang undang-undang narkoba itu kan sepanjang belum diputus itu kan kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan asesmen TAT, tim asesmen terpadu. Ya dalam hal ini kan yang dilakukan oleh BNN atau BNP. Nah, ya doain aja mudah-mudahan itu dikabulkan. Yang penting upaya itu kan yang hak kita untuk melakukannya. Kalau dalam undang-undang kan nggak diatur ya. Karena sepanjang dia pemakai pasal 54, 55 coba dipahami kan dia berhak untuk mengajukan asesmen. Asesmen itu kan bukannya membebaskan orang, tidak. Asesmen itu akan mengecek apakah Amar ini terlibat jaringan apa tidak, apa dia ini mungkin secara sakitnya mungkin itu kan nanti ada dokter juga ya, ada psikolog, ada dokter, ada tim hukum, nanti akan dikaji semua apakah dia layak itu. Ya kalau memang sakitnya sampai tingkat apa sakitnya, kenapa kok udah berturut-turut 3 kali, berarti kan rehab itu kan nggak berhasil. Ini kan jadi kajian juga nanti oleh BNN, kenapa orang udah sampai berkali-kali. Berarti kan pada waktu di BNN, apa waktunya terlalu pendek pada waktu rehab itu. Nah ini kan nanti jadi kajian. Jadi kan kita kan berupaya juga supaya ya kalau korban ya ditempatkan di korban gitu loh. Kalau memang bandar tempatkan di bandar. Nah, jadi tidak ada campur aduk. Jadi kan supaya ada juga perlindungan terhadap pemakai ini. Ya udah pasti kan dia udah serahkan ke PH. Kami duduk di situ kan berdasarkan kuasa dia, permintaan dia kan. Eksepsi itu kan bukan masalah pengurangan hukuman. Kalau pengurangan hukuman itu kan di material nanti, di persidangan waktu material. Nah, kalau sekarang kan masalah yang kita persoalkan kan dakwaan itu kompetisi relatifnya, kewenangan dari pengadilan lucus delicti, tindakan perbuatan yang dilakukan itu. Menurut kami kan seperti rekan-rekan tahu juga itu kan adanya di Jakarta Selatan. Nah barangnya dibeli kan katanya dikirim pakai ekspedisi ya, kalau nggak salah di Bekasi kalau di dakwaan itu. Nah apakah seharusnya kan kalau menunjuk lucus delicti kan harusnya kan di
buat sidang di Bekasi ya di apa? Di Pengadilan Jakarta Selatan. Tangerang. Pengadilan Tangerang. Ya contohnya kan kalau Akri, nah, dia mempunyai barangnya dari mana datang, dari Tanjung Priuk, berarti Jakarta Utara. Nah ini kan yang mana yang berwenang? Ya ini yang kami ajukan, tangkisan namanya kompetisi relatif. Nah, ya mudah-mudahan dikabulkan, kalau enggak ya berarti lanjut ke pembuktian. Ya penangkapan kan bisa aja di mana aja ditangkap kan. Tapi kan lokus delikti perbuatannya dulu. Itu kan pasti nanti ya dari pihak Jakarta Barat pasti punya alibi juga. Kita kan juga mencari alibi juga. Ya itu kan waktu itu diuji nggak di eksepsi, kan nggak ada eksepsi kan. Sekarang kita mau uji hukum memberikan hak itu, nggak dilarang, bukan barang larangan ini, itu hak. Ayo dong kita memanfaatkan. Nanti hasil ujinya bagaimana? Ya mana tahu baik untuk kita, berarti ya penyidikannya gugur, berarti dipindah dulu. Oh, udah pasti ya menerima dulu permohonan orang. Sama kamu ngurus SIM, ya kan? Yang penting prosesnya dilalui dulu. Dikabulkan nggak kamu dapat SIM apa enggak? Ya mengajukan permohonan saya yakin dong. Namanya permohonan dan ada undang-undangnya kan, ini bukan ngarang. Ada pasalnya. Ya keluhannya kan pastilah banyak keluhan, namanya orang biasa bebas sekarang dikurung. Pasti ada keluhan. Semua kan ya itu resiko dari perbuatan. Proses selanjutnya mungkin Bang? Ya proses selanjutnya kan sidang diundur sampai hari Senin. Kan udah denger kan? Ya itu tahapnya eksepsi. Ya itu kan peluang hukumnya. Karena kan namanya eksepsi kan tangkisan, mungkin kalau namanya udah benar. Nah, kalau pasal bukan di situ diujinya. Nanti di persidangan, di pembuktian. Kalau namanya eksepsi itu kan masalah ya lukus delikti, tempat kejadian, kemudian masalah identitas. Itu aja yang diperbolehkan. Ya itu juga yang kami kasih ambil peluangnya. Nanti di persidangan, nanti akan kita cari nanti bagaimana nanti di persidangan kan tahu. Kita tanya nanti kenapa alasannya menggunakan untuk apa. Ya ini kan kita belum masuk ke materi persidangan, nggak boleh dong kita langsung masuk. Sekarang kita kan masih tahap baca dakwaan. Dan sekarang pengacara dikasih hak untuk mengajukan eksepsi. Nanti rekan-rekan kan bisa nengok waktu di persidangan, dengarlah pasti ditanya hakim juga, kenapa kamu pakai ini udah sampai 3 kali. Jaksa juga akan membuktikan juga dakwaannya. Kami juga akan membuktikan apakah ada mensrea niatnya untuk memang sengaja memakai. Ya belum lah, karena belum masuk ke materi perkara, pembuktian. Itu kan pembuktian nanti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.